Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Elzava Studio. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua para subscriber di video saya yang berjudul Rapot P5 Pelajar Pancasila dan Cara Mengisi, download gratis 5K view. Nah, ini sudah saya upload. Ini uploadnya berarti 14 September 2022. Wah, ini hampir setahun yang lalu ini ya, karena persiapan untuk masuk pada P5 di tahun pertama ya. Jadi memang aplikasinya pada waktu itu masih sangat jarang ya. Jadi saya akan menjawab. Oke, jadi kita akan lihat komen-komen yang berada di sini dan akan kita jawab satu persatu. Di sini ada 81 komen, 81 komentar. Kita mulai, ini saya ambil dari bawah, tetapi kayaknya ini acak ini. Ada yang 6 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, 6 bulan gitu ya. Ada yang acak, enggak apa-apa. Kita mulai dari bawah. Pertanyaannya ini dari Ben 4635, 6 hari yang lalu. Bagaimana kalau proyeknya lebih dari 3, Pak? Bisakah diedit? Nah, ini yang belum bisa kami lakukan ya, karena kami terimanya seperti itu. Jadi orientasinya baru pada 3 proyek, karena di SD, SMP, SMA juga bisa untuk 3 proyek. Jadi proyek 4-nya belum. Dan terima kasih, ini Ben juga sudah langsung balas oke, siap gitu. Terima kasih Ben. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa untuk fase D tingkat SMP? Oh, jelas bisa, ini sudah saya jawab. Sampai SMA juga bisa. Kita lihat ya, kita lihat aplikasinya. Di sini ini fase yang dimaukan fase D ya, fase D ada itu, fase D itu. Kemudian kalau SMP dia kelas berapa fase D ya? Ini kelas 7 dan kelas 8 ya. Kelas 7 dan kelas 8 ada ini di sini. Kelas 7 dan kelas 8. Ya, contohnya seperti itu. Berarti bisa ya. Kembali, ini terima kasih untuk Agus Tutorial. Wah, ini juga sesama tutorial. Tidak boleh saling nyalip. Oke, berikutnya adalah boleh berbagi, Pak. Oh, boleh. Kemarin yang pertama adalah targetnya ada 5K, tapi ini malah sudah lebih dari target, dan linknya sudah saya taruh di deskripsinya. Jangan khawatir, pokoknya sudah saya taruh di deskripsi. Kemudian berikutnya dari Asep YJ5444. Nah, sip dikunci, Pak. Ya, yang dikunci depannya adalah yang bagian sampul. Kalau lainnya itu sudah bisa diisi, ya maaf, bisa diisi tetapi tidak bisa diubah gitu ya. Jadi tetap dalam posisi dikunci, itu untuk antisipasi supaya tidak diubah-ubah. Begitu untuk Mas Asep. Kemudian berikutnya dari Nini Kiswari 3035, 6 bulan yang lalu. Mau tanya apakah rapor P5 berlaku berapa tahun? Mau tanya apakah rapor P5 berlaku berapa tahun? Ya nggak apa-apa. Bahasanya begitu, kita buka aja. Ini sudah saya jawab ya. Bisa jadi rapot itu berlaku 1 tahun ya. Bisa minimal kan 2 proyek ya. Ya, minimal 2. Tadi minimal 2 tema dan 2 proyek. Artinya dalam 1 tema itu melaksanakan 1 proyek, dan maksimal di rapot itu bisa untuk mengerjakan 3 proyek begitu. Nah, untuk tahun berikutnya masih pakai itu, tetapi di copy kemudian diisi dengan siswa yang baru gitu. Terima kasih untuk Mbak atau Ibu ini Nini Kiswari. Oke, berikutnya dari Suwarti, Pak, kenapa tahun ajarannya munculnya 1? Iya dong, karena memang tahun ajarannya keluarnya 1, Bunda. Yang lebih dari 1 itu proyeknya. Oke ya, bisa diisi 2 atau bahkan 3 tergantung tema yang ditentukan oleh sekolah. Oke, lanjut.
Ini Swarti Pak, kenapa tahun, oh sudah ya. Berikutnya adalah Luciana SDN 82. Pak, bolehkah bagi linknya? Wah, sudah ada di deskripsi, tinggal download aja gratis. Berikutnya adalah minta aplikasinya nggih. Wah, boleh. Ini udah saya jawab. Oh, ini dulu masih target, tunggu target 5.000 view ya. Sekarang sudah lewat dan bisa lihat di deskripsinya. Pak, kenapa deskripsi projectnya tidak muncul di deskripsi project 2? Bagaimana caranya? Nah, ini teman-teman. Bagi project 2 yang terpaksa ya, yang terpaksa itu tidak muncul tidak muncul di deskripsi pada waktu mau di print ya. Ini project 2 ada di tempat untuk ngisi, ini sudah ya. Kemudian ya sudah tak isikan di kolom deskripsi 2, tapi kok tetap tidak muncul deskripsi rapot ya. Yang dimaksud adalah deskripsi rapot. Kasus yang sama solusinya bagaimana? Oke, saya jawab yang ini, bahwa setelah deskripsi itu ditulis dan tidak muncul di deskripsi yang mau di print, deskripsi rapotnya, maka silahkan ditulis manual ya. Kali ini timbul sedikit masalah ya. Silahkan ditulis secara manual, kemudian menulisnya cukup satu aja, ditulis manual. Saya kasih contoh seperti ini ya. Seperti ini, kita lah rapotnya. Ini kan tidak muncul ya, ini tidak muncul, padahal deskripsinya udah ditulis gitu. Itu pertanyaannya. Tapi kalau di tempat saya coba deskripsi ya, misalnya ini saya tulis di sini ya. Ya, seperti ini. Coba kita cek muncul apa tidak. Nah, ini kalau di tempat saya muncul. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu tidak muncul, maka silahkan di sini ini ditulis secara manual ya. Tidak usah mengcopy, tapi menulis secara manual. Nah, ini ditulis secara manual ya, seperti ini. Nanti dia akan muncul di, ini kan nomor 1 ya, di nomor 2 dia udah muncul seperti ini Bapak Ibu. Sekali lagi nomor 3 ya, dia udah muncul, artinya dia cukup diisi sekali saja karena sudah akan muncul pada nomor-nomor berikutnya. Begitu Bapak Ibu ya. Berarti ini sudah kita jawab. Terima kasih untuk Nurun Nasihatin ya, terima kasih ini untuk Bunda Nurun Nasihatin. Berikutnya dari Ibu Rida Mayanti, Mbak Rida. Pak, boleh bagi linknya? Udah ya, sudah ada di deskripsi. Berikutnya Pak, mohon linknya. Wah, sudah. Oh, ini masih 6 bulan yang lalu, berarti sekarang sudah. Kemudian link downloadnya ini sudah ya, link downloadnya sekalian ada di deskripsi ini, tapi saya pakai akun yang lain ya. Oke, berikutnya Pak, mau tanya, kenapa tanda panah di laptop saya tidak muncul ya Pak untuk ngisi dimensi ya? Ini seperti ini teman-teman. Untuk memunculkan seperti ini di input data ya. Di input data ini seperti ini, diklik dulu tengahnya diklik seperti ini di tengah ya, diklik, nanti dia akan muncul panahnya ya. Kalau di samping nggak bisa ya, diklik dulu tengahnya, dia akan muncul panahnya, baru diklik seperti itu. Oke ya, jadi ini mana ini tanda panah di laptop itu ya. Klik di mana ya Pak agar bisa muncul lah ya, itu di tengah ya munculnya ya, munculnya di tengah-tengah, kliknya di tengah-tengah, jadi nanti akan muncul panah di samping kanannya ya. Terima kasih ini buat Siti Zulaiha. Wah, sudah mau komen ya. Berikutnya kalau tutor rapot yang biasanya ada Pak, wah ini saya belum membuat ini ya, tapi besok-besok lah kita bisa membuatnya. Link aplikasinya mana? Ada di ya, kalau sudah mencapai target, dan sudah mencapai target berarti ada itu di situ.
Berikutnya Pak izin bertanya. Oke, silahkan untuk Mbak Luciana. Untuk dimensi 7 diisi juga kah? Nah, ini penting ini. Teman-teman semua, bahwa dalam satu proyek itu maksimal dimensi yang diambil adalah 2 sampai 3. Jangan terlalu sedikit, satu jangan, tapi tidak juga terlalu banyak karena nanti kita tidak fokus. 2 sampai 3 artinya dari 7 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu kita hanya mengambil 3. Mau dimensi ketuhanan, mau dimensi Bhinneka Tunggal Ika, bergotong royong, itu terserah kita berdasarkan rapat atau musyawarah tim P5 di sekolah Bapak Ibu semua. Tadi hanya diambil 3. Itu urutannya bisa diacak, bisa mengambil dimensi yang pertama, kemudian dimensi terakhir yang kreatif gitu, dipersilakan ya. Tidak 7 diambil semua. Di rapotnya memang seperti itu ya. Tapi itu tidak diisi ya. Tidak diisi semua maksudnya, hanya 3 aja. Berikutnya Pak Guru, kalau kelas 1 gimana? Saya sudah punya aplikasi ini tapi bingung isinya. Wah, ini yang bingung yang sebelah mana, saya juga bingung. Ya, ketika input data masukkan kelas 1 dan fase A di pojok. Lah ini kalau semuanya ya saya bingung juga ini jawabnya. Ya bisa dilihat di videonya ya. Bisa dilihat di video dari awal tapi jangan di skip ya. Ibu Nailul Izah ya. Nailul Izah 3 hari yang lalu. Wah, kalau tidak di skip dari awal sampai akhir video, insya Allah bisa. Assalamualaikum Pak, bisakah berbagi aplikasinya? Wah, ini bisa dong ya, tinggal download aja, link ada di deskripsi video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulima. Berikutnya Ibu Rita Rianti, saya mau tanya Pak, pengisian checklist penilaian itu kok munculnya ada di double, yang di rapotnya mohon solusinya. Ya, kalau checklistnya itu cuma 1 dan yang paling aman itu checklist pakai huruf V kapital. Checklist pakai huruf V kapital gitu, nanti akan muncul 1. Kemudian sudah 7 juga Pak, aplikasinya share di mana? Wah, ini share sudah tersedia di deskripsi gitu ya. Sudah tersedia di deskripsi. Berikutnya opsi deskripsi otomatis yang ada di pojok kok tidak muncul Pak, padahal sudah di makro. Spek program khusus untuk membukanya? Oh tidak ya, tidak nulis. Ini sudah saya sarankan, kalau terpaksanya ada yang error, silahkan nulis WA di deskripsi ini, maaf, di kolom komentar ini. Nanti ketika terlihat di notifikasi saya akan kirimkan file aslinya ya, supaya tidak ada masalah. Tetapi setelah itu silahkan nomor WA Anda dihapus ya, bahaya. Berikutnya Yuni Sartika, Assalamualaikum Pak, pada kolom dimensi elemen dan sub tidak timbul tanda panah. Lah ini laptop saya Lenovo tapi pada tab teman saya Acer timbul tanda panahnya. Wah, ini tapi biasanya ada kok, ketika kita sudah ngeklik di tengahnya nanti akan muncul tanda panah. Tetapi juga ada dari teman yang lain pakai Lenovo juga tidak masuk. Lah itu, wah itu saya tidak tahu itu. Ya. Tapi kebanyakan ada semua ini Ibu Yuni Sartika ya, kebanyakan ada kok ya. Kalau terpaksanya nggak ada ya gimana lagi, pinjam aja punya temannya. Oke, berikutnya Assalamualaikum Pak, pengisian proyek 1 misalnya untuk input data diisi semua yang dimensi sama elemennya sampai 7. Nah ini seperti tadi ya, tidak ya, hanya diisi 2 sampai 3 saja seperti itu. Kemudian wah ini banyak, ini enggak apa-apa, ini panjang banget. Bagaimana proyeknya lebih dari 4, lebih dari 3? Nah, ini belum bisa ya, belum bisa. Sini belum bisa. Oke, belum bisa. Kemudian itu 2 proyek untuk 1 semester apa 1 tahun? Nah ini pertanyaannya. Ini penting ini teman-teman semua. Jadi dalam 1 tahun itu untuk SD boleh memilih 2 sampai 3, tapi umumnya kalau SD 2. Kalau SD itu 2, sementara kalau SMP dan SMA itu boleh 3 atau 4 juga bisa itu. Ya. Jadi ini kalau SD 2 ya, Bunda ya, Riza Kusumawati SD 2.
Kalau SMP silahkan mau 3 mau 4 silahkan. Tapi kalau di rapot itu hanya sampai 3 proyek yang bisa dimasukkan nilainya. Begitu, terima kasih. Berikutnya dari Siti Mayasaroh. Terima kasih, sangat membantu. Terima kasih kembali Bu Siti Mayasaroh. Semoga sehat selalu. Berikutnya, saya udah punya aplikasinya. Ini dari user BS. Wah, ngeliki jenenge. Saya sudah punya aplikasinya, cuma masih bingung cara isi deskripsi proyek P5. Caranya apa? Kemudian sumber datanya dari mana? Oke, iya. Sumber data dari panduan P5 ya, silahkan di dinas itu sudah ada, baik dari Dinas Dikpora maupun dari Kementerian Agama sudah. Kemudian sumber elemennya dari mana? Sumber elemennya dari sini. Sumber elemennya adalah dari, saya tulis dari sini. Ini Bapak siapa itu? Ya, dimensi elemen dan sub-elemen ini sumbernya dari sini, Bapak. Salinan lampiran keputusan Kepala Badan Standar, aduh belepotan ini, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009 HKR 2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Silahkan Bapak ketik saja, ini ketik saja di salinan, apa itu ya, ini saya kopikan dulu, ini keputusan ini ya, saya kopikan dulu seperti ini. Nah, ini tinggal ditulis ini aja, nanti akan muncul, itu kita klik. Nah, ini banyak sekali, ini salinannya, ini keputusan Kepala BSKAP, ini banyak sekali, tinggal di download aja dari sini ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Bapak user itu ya, sudah terjawab. Kemudian dari Dewi Tursilawati 5454, terima kasih Pak, tutorialnya sangat bermanfaat. Mau tanya Pak, kenapa hasil rapot untuk deskripsi proyek 2 dan proyek 3 terpotong? Nah, itu ada beberapa ya. Kalau terpaksanya tidak bisa, maka bisa ditulis manual. Begitu, masih tidak bisa. Waduh, kalau manualnya tidak bisa, tapi yang kita sudah cek bisa semua ya, yang kalau manual sudah bisa semua itu ya. Kalau terpaksanya manual tidak bisa, gimana lagi ya, bisa copy yang baru atau dicoba pakai laptop yang lain. Berikutnya dari Tony Hendry, makasih Bapak Guru. Terima kasih kembali. Berikutnya dari Didin Sajidin, Pak mau nanya nih, untuk kalau proyek 2 untuk semester 2 berarti saat ngeprint rapot proyek di semester 1 proyeknya kosongin aja. Oke lah, ini begini ya, boleh kosong boleh diisi gitu ya. Tetapi kalau yang semester 1 sudah di print dan sudah dibagikan tentunya ya, yang proyek 1 artinya kan sudah ada nilainya gitu kan. Nah, karena rapotnya terpisah, maka untuk yang proyek 2 silahkan hanya di print proyek 2 nya saja, proyek 1 kosong. Tapi kalau mau ditulis kembali juga tidak masalah, seperti itu. Artinya ketika sudah diprintkan rapot yang ada proyek 1 dan proyek 2, maka rapot di proyek 1 nya dianggap hangus gitu. Lanjutnya dari Gianto SPD, wah terima penjelasannya Bapak. Oh ya, terima kembali. Lanjut dari Iani, assalamualaikum Pak, maaf saya mau tanya, boleh untuk SD dalam 1 tahun kan ada 2 proyek, apakah di semester 1 rapot proyeknya hanya diisi 1 kegiatan dan 2 kegiatan diisikan semua? Terima kasih. Oke, ini sudah dijawab. Diisikan yang kalau di semester 1 diisikan 1 proyek saja, yaitu proyek 1, karena proyek 2 nya kan belum ada nilainya, walaupun sudah direncanakan tapi belum ada nilainya, seperti itu. Nah, kalau di proyek 2 boleh diisi di proyek 2 saja atau dua-duanya itu yang di proyek 2. Yang semester 2 menyusul, tapi kalau semester 2 sudah ada rencana matang ya bisa langsung ditulis, tidak masalah. Tetapi kalau untuk yang proyek 2 harus diisi semua. Kalau yang proyek 2 silahkan proyek 2 saja boleh atau dua-duanya juga boleh.
Berikutnya dari Iha Putri, terima kasih sudah berbagi. Aplikasi ini sangat membantu. Izin bertanya, apakah jumlah maksimal hanya 50? Betul. Saya menginput lebih dari 50 siswa di data siswa, namun saya ngecek rapot hanya sampai 50 siswa, mohon pencerahan. Betul sekali ya, maksimal 50. Kalau lebih dari 50 disilakan buat di copy, bikin file baru lagi. Nah, nanti sisanya anak mulai dari nomor 51 sampai selesai pada di aplikasi yang kedua, begitu. Kemudian untuk jawaban Dian Nuryati, Assalamualaikum Pak, bisakah berbagi? Oh, jelas bisa ya, sudah ada ini ya. Kemudian lumayan, wah ini 9 bulan yang lumayan bisa referensi belajar anak. Wah, anaknya mau belajar apa ini belajar bapak gurunya. Berikutnya adalah Nur Musyahidah, terima kasih Bapak sangat membantu, terima kasih kembali, mantap Pak, sangat jelas. Oke, terima kasih Ahmad Jiana. Berikutnya dari Susilowati, terima kasih Bapak atas infonya, sangat bermanfaat, sukses dan sehat selalu, amin. Ya, mantap. Juliana sebenarnya ya, kalau yang tidak benar siapa? Terima kasih, semoga makin berkah ilmunya, amin ya. Berikutnya dari Muhammad Yusuf, terima kasih banyak Bapak sangat terima kasih Bapak sangat membantu, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, amin. Kemudian ini 5 bulan yang lalu, link tersedia di deskripsi sudah saya sediakan. Kemudian berikutnya dari Ayah Kaila Budi, terima kasih sangat bermanfaat, sehat dan sukses selalu untuk Bapak, amin, amin juga. Berikutnya dari Tri Jumidah Haritonga, terima kasih informasinya ya Bapak, salam sehat, berbagi itu indah, setuju. Tuhan memberi rezeki, kesehatan dan panjang umur buat Bapak, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini sudah saya jawab tentunya, amin. Oke, sampai itu. Jadi semua komentar sudah saya bacakan dan sudah saya jawab satu persatu ya. Semoga teman-teman tidak puas, kalau tidak puas kan nonton lagi gitu maksudnya. Kita ketemu di video berikutnya, terima kasih sudah bersama El Zafa Studio dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.